Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Yamaha Vixen lama. Kita coba dulu. Nah, di sini kontak semuanya off. Kita sudah cek akinya drop. Semua kelistrikan ini off. Ini dikarenakan akinya ini drop. Jadi beliau yang punya motor cerita bahwa ini aki selalu ngecas terus dan nggak lama nanti dipakai sekian hari nanti ngecas lagi, berapa hari lagi ngecas lagi, kurang lebih seperti itu terus menerus. Dan akhirnya beliau datang ke sini menceritakan bahwa kejadiannya seperti itu. Jadi kalau setiap motor dipakai habis dicas nanti sekitar berapa hari tahan itu nanti langsung drop. Dan diikuti dengan kiprok ini kalau dipakai selalu panas. Kiprok panas, aki drop, suara mulai berebet. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti apa yang menjadi penyebab utama nanti kita akan cek dulu. Kita bagian spool dulu. Kenapa aki selalu drop diiringi kiprok panas dan berebet. Kalau yang pernah kita alami penyakit seperti ini dulu, kalau nggak spool biasanya kiprok. Ada kejadian kalau spoolnya gosong nanti arusnya balik, bisa dibilang kayak nggak normal, nanti kiproknya panas. Ada kejadian juga dulu pernah kita alami, setelah kita cek spool kondisi normal, nggak ada yang terbakar, sekalinya kiproknya konslet. Nah, apakah ini katakanlah penyakit ini sama dengan yang pernah kita alami? Kita buktikan, kita cek dulu di bagian spool. Hal sederhana, tanpa mengganti sana sini, kita cek dua bagian, yaitu spool sama kiprok. Sebenarnya ngeceknya lebih menggunakan avometer yang digital bisa, yang menggunakan avo biasa bisa. Cuman kita coba manual dulu. Kita cek spool, antara spool sama kiprok. Oke. Nah, kita cek bagian spool. Spool kondisi seperti ini sekilas masih bagus. Kita dulu pernah terkecoh. Hal seperti ini di luar kelihatan bagus, sekalinya setelah dibuka dari belakang, dari dalamnya ini kelihatan gosong. Nah, untuk menghindari hal yang kedua, pernah kita alami katakanlah ketipu, di belakang itu nggak kelihatan, kita cek dulu, kita lepasi dulu spoolnya ini, kita balik dulu, kita lihat di belakang apakah ada spool yang terbakar atau enggak. Kalau seandainya spool ini enggak ada yang terbakar, berarti kita nanti pasang kembali, berarti murni di bagian kiprok. Karena aki beliau ini belum lama, katakanlah aki ini enggak mati, enggak rusak, cuman karena oleh dipakai beberapa hari dia enggak dapat pengisian, otomatis dia akan drop terus. Nah, curiganya ini pasti lain aki mas, gitu kan. Nah, nanti kita cek, intinya lain aki, karena aki kalau dicas bentar berapa hari normal. Nah, berarti kembali lagi kecurigaan kita, kalau nggak spool biasanya kiprok. Kelasnya Vixen biasanya seperti itu. Kita buka dulu. Kelasnya Vixen ini memang rata-rata yang kena atau yang sering bermasalah itu biasanya, sekali lagi, kalau nggak spool pasti kiprok. Nah, kalau ngelihat spoolnya ini, kelihatannya spoolnya ini masih orisinil, dia masih bawaan dari motor. Kelihatan dari lilitannya ini kelihatannya masih rapat banget. Habis itu ngelihat soket-soket spoolnya ini masih orisinilnya. Mungkin dalam beberapa tahun, katakanlah ini spool bawaan dari motor juga kelihatan banget ya. Ini masih orisinilnya. Kalau memang nanti kelihatan terpaksa harus mengganti kiprok, kita konsultasi sama beliau yang punya motor dulu. Yang pasti kita memastikan dulu apa faktor penyebab Vixen ini akinya selalu drop dan diiringi dengan kiprok selalu panas. Kalau di bawah jalan misalnya
sekilo 2 kilo gitu, kiprok selalu panas banget dan kayak pengisiannya terhenti, nggak jalan. Nah jadi di situ motor bisa jalan asal aki bisa dicas. Jadi beberapa hari ngecas lagi, beberapa hari ngecas lagi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah kelamaan bolak-balik ngecas terlalu ribet, motor kok bolak-balik ngecas, logikanya kan seperti itu. Jadi beliau ada waktu mengkonsultasikan penyakit ini ke kita. Jadi kita juga mengalami hal yang sama dulu gitu kan, berapa kali penyakitnya sama. Motor itu kalau Vixen ini kalau dipakai jalan belum lama kiprok tuh panas, tiba-tiba ada timbul kode mil nyala, injeksinya nyala. Nah, biasanya panas. Nah kita cek dulu bagian sepul. Nah ini ternyata sepulnya di bagian belakang juga nggak masalah ya. Nah ini berarti depan belakang murni normal, nggak ada yang sedikit pun terbakar. Berarti kita pasang kembali. Berarti kita yakin kita positif di bagian kiprok. Karena dua alternatif, dua bagian ini sudah kelihatan di bagian sepul nggak masalah, nggak ada yang terbakar, nggak ada yang putus. Berarti kita laju ke bagian kiprok. Kiprok ini nanti kita lakukan pergantian. Kita coba pakai kiprok yang lain. Kita pakai kiprok ini yuk, kita pakai kiprok second dulu. Kalau seandainya nanti nggak bermasalah, normal, nggak panas, kita hidupin dari sekian ada setengah jam, berarti kiproknya. Yang pasti kita yakinkan sepulnya nggak ada masalah. Oke, kita pasang kembali. Ini adalah cara manual tanpa menggunakan alat, tapi berdasarkan pengalaman yang pernah kita alami ya. Sekali lagi, berdasarkan pengalaman yang kita alami. Kalau misalnya teman-teman mengalami hal yang sama dan mungkin ada alatnya untuk mencoba malah lebih bagus, kita sarankan untuk menggunakan avometer atau avo yang digital untuk ngetes kiprok ataupun sepul pengisian. Monggo silahkan, malah lebih bagus. Alat lebih komplit malah lebih bagus. Cuman kita cari yang simple dan kita pernah mengalami, sekali lagi kita pernah mengalami beberapa kali hal yang sama. Jadi kita nggak menggunakan alat digital ataupun avometer. Oke, kita pasang kembali spoolnya. Habis itu kita lanjut ke bagian kiprok. Kita lihat kiprok ya, sekali lagi kita lihat kiprok. Kita tes dulu menggunakan kiprok yang lain. Kita menggunakan kiprok, kita punya kiprok yang second untuk mencoba dulu. Kita hidupkan berapa, ada setengah jam. Nah ini kiproknya. Kita ini panas banget ya kalau dilepas. Kalau dipakai berapa, ada katakanlah setengah jam, ada sekitar sekilo 2 kilo panas. Kita tes dulu menggunakan kiprok yang lain. Karena kelihatan dari luar gak ada yang terbakar atau meleleh, cuman pengisiannya gak jalan. Kita carikan kiprok yang lain dulu. Oke, kita carikan kiprok second dulu yang masih lumayan. Kita coba tes. Aki sudah kita cas ya full. Apakah nanti akan timbul ini ya, apa namanya, kiproknya panas lagi atau drop lagi? Kita tes. Karena aki sudah full, nanti kita bawa muter-muter. Seharusnya nggak ada masalah setelah kita cek sepul dan kiprok, kita lakukan pergantian. Syukur-syukur langsung ganti baru, cuman kita nggak mau terlalu ngambil resiko juga. Kita ada kiprok yang lama, kiprok second tapi masih bagus untuk mencoba dulu.
Oke, untuk teman-teman silahkan kritik dan saran, mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah pengalaman, menyajikan sebuah video yang berhubungan dengan dunia perbengkelan bersama channelnya Kita Kuli Bengkel. Untuk teman-teman yang bukan mekanik, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan akan